Kenaikan sekitar 30% BPIH tahun ini menuai reaksi dari masyarakat. Kami akan mengulas masalah ini bersama Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Diah Pitaloka, anggota Komisi 8 DPR RI, dan Ade Marfudin, Ketua Rabita Haji Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu Diah. Saya ke Ibu Diah terlebih dahulu. Ibu Diah, kemarin Kemenak mengajukan kenaikan 30% BPIH tahun ini. Apakah ini sudah final atau masih bisa diubah keputusannya? Ibu Diah bisa mendengar saya? Ya, Ibu Diah. Baik, nampaknya masih belum tersambung komunikasi dengan Ibu Diah. Oke, saya ke Pak Ade dulu. Pak Ade, Anda melihat ada pengajuan kenaikan BPIH untuk tahun ini dari 39 hampir 40 juta menjadi 70 juta. Anda melihatnya bagaimana? Ya, yang pertama ini kaitannya dengan kenaikan ya. Kenaikan biaya haji dari 2022-2023 ini kan sudah memang diprediksi akan terjadi seperti ini. Akan terbalik dengan angka yang 2022 di mana posisinya adalah 40-60 sekarang menjadi 70-30. Artinya 70 jamaah haji, 30 adalah dari optimalisasi. Ini harus disikapi bahwa biaya ibadah haji itu adalah menjadi sebuah indikator penting untuk jamaah. Menentukan orang berangkat atau tidak kalau punya kemampuan untuk membayar. Jadi bukan pada besarnya atau kecilnya biaya, tapi kesanggupan kemampuannya bisa membayar atau tidak. Ini yang harus menjadi poinnya. Nah, justru yang perlu kita perhatikan adalah terjadinya kenaikan menjadi 69 juta itu, apa saja komponennya, apa saja variabelnya, dan itu harus diperjuangkan oleh Bu Diah. Di mana item-item apa saja yang perlu dikritisi, yang masih bisa ditekan sehingga menjadi angka yang efisien, angka yang berpihak kepada jamaah. Ini kemudian kalau misalnya ini dilakukan, berapa persen kemampuan turunnya, atau berapa angka yang ideal yang bisa disanggupi oleh jamaah? Kan ini, yang akan membayar adalah jamaah pada tahun ini. Ini yang saya kira yang kenaikan ini juga disikapinya bukan disikapi dengan pesimis, tapi ini sebuah pembelajaran, sebuah kondisi yang ada, karena memang kondisi ini juga pembiayaan akan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan sekarang ini. Baik, tapi angka 70 juta, hampir 70 juta itu menurut Anda tidak realistis untuk calon haji tahun ini sebetulnya? Enggak, saya bukan realistis atau tidak, ini dikritisnya ada bisa ditekan atau tidak. Oke. Dengan komponen 14 komponen yang ada, apa sih yang menjadi yang bersentuhan langsung dengan jamaah? Jadi yang bersentuhan langsung dengan jamaah itu yang harus menjadi kewajiban jamaah. Ini yang harus kita sepakati dulu. Kalau yang tidak bersentuhan langsung bisa diambil dari dana optimalisasi atau dari APBN. Ini yang harus kita perjelas kepada masyarakat. Sehingga sebesar apapun harus dibayar, karena memang ini bagian dari isi tengah jamaah gitu, tentang pembiayaan. Oke, sekarang Bu Diah sudah tersambung bersama saya, sudah bisa mendengar Ibu Diah? Bisa. Oke, baik. Angka 69 hampir 70 juta ini sudah final ataukah masih bisa ditekan seperti yang tadi Pak Ade sampaikan? Apakah ada komponen-komponen yang kemudian bisa dikurangi sehingga angkanya bisa lebih masuk begitu terhadap kemampuan jemaah calon haji tahun ini? Saya yakin masih bisa ditekan, itu menjadi semangat dari Panja Haji di Komisi 8 DPR RI. Jadi yang menjadi komponen BPIH beban jemaah haji kita itu, pertama nih biaya penerbangan, embarkasi ke Arab Saudi, lalu akomodasi Mekah, akomodasi Madinah, living cost, visa, dan paket layanan masyair. Nah ini yang sedang kita perjuangkan. Ini juga kalau lihat biaya penerbangan ini dari 29,5 juta menjadi 33 juta, 9,9. Nah ini juga kenaikannya cukup besar ya. Nah ini nanti kita coba, kemarin Pak Menteri sempat bicara alternatif gitu penggunaan pesawat. Ini selama ini kan kita sistemnya sewa. Apakah kita masih menggunakan sistem sewa atau sistem at cost gitu. Nah ini kan sebetulnya hal yang menurut saya harusnya bisa lebih efisien ya, salah satu poin. Lalu akomodasi, living cost. Nah living cost ini kan juga sebetulnya
uang yang kembali kepada jemaah gitu. Nah ini apakah bisa tetap jemaah ingin mendapatkan living cost gitu. Nah ini juga komponen-komponen yang tentu akan kita bahas dengan seksama gitu ya, sehingga bisa terbangun efisiensi dari komponen BPIH yang menjadi beban jemaah haji Indonesia gitu. Oke, salah satu penyebab angkanya kemudian naik adalah dana manfaat yang kemudian harus diturunkan dari 40,5% ini menjadi 30%. Bu Diah, menurut Anda memang keputusan pemerintah ini melihat apa yang terjadi memang sudah tepat? Ya, kita satu sisi amanahnya kan dua. Pertama, penyelenggaran haji yang baik, yang terbaik. Kedua adalah pengelolaan dana haji yang sustain, yang berkelanjutan. Karena dana haji ini juga kita mendapatkan amanah BPKH ini, khususnya kita DPR melakukan pengawasan. Ini kan menjadi milik jemaah haji Indonesia yang masih menunggu. Nah, kalau uangnya habis gitu kan, atau misalnya nilai pokoknya itu terpakai gitu kan, ini kan sejauh ini nilai manfaatnya. Tapi dari tahun 2016, nilai manfaat yang terpakai itu 19,5 juta per jamaah. Sekarang sudah menjadi 62,8 juta per jamaah. Nah, ini aja kemarin jemaah haji kita yang berangkat tahun setelah COVID itu, pasca pandemi itu 100.000 ya, kurang lebih. Sekarang kembali ke normal menjadi 210.000. Nah, itu aja kemarin nilai manfaatnya hampir habis 100%. Kalau sekarang jemaahnya naik menjadi 210.000, kembali ke kuota normal, nilai manfaat yang terpakai itu juga sudah tidak cukup. Berarti harus menggunakan dana pokok dari dana haji. Nah, ini bahaya sekali gitu, karena ini juga adalah uang jemaah haji Indonesia yang menjadi jemaah tunggu ke depannya begitu ya. Nah, ini ada dua amanah itu yang tentu sangat berpengaruh terhadap penempatan atau penetapan biaya haji gitu. Dan ini saya rasa yang pertimbangan dari Menteri Agama. Pak Fadlul, saya minta Anda menanggapi apakah kemudian tadi penjabaran yang disampaikan Bu Diah itu kurang lebih sama dengan keadaan yang dialami oleh BPKH saat ini? Ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Bu Diah itu sudah tepat ya. Jadi artinya memang dari sejak, kalau kita lihat dari sejak 2010 di mana total biaya penyelenggaraan ibadah haji itu sekitar hampir 35 juta, maka pada saat itu saja sebenarnya kontribusi nilai manfaat itu hanya kurang dari 15%. Sementara seperti tahun 2022 kemarin itu nilai manfaat yang harus dibayarkan itu sebesar sekitar 57, ya cukup besar lah, sangat signifikan secara persentase, sekitar 60%. 60% dari total 98 juta waktu itu. Bisa dibayangkan ya, jadi ada kenaikan yang sangat signifikan karena memang biaya setoran awalnya dan setoran lunasnya itu memang tidak pernah naik dari sejak tahun 2010 gitu. Jadi ini saya rasa hal yang sangat wajar kalau kita mau bicara mengenai sustainabilitas dari keuangan haji ke depannya gitu. Jadi langkahnya sudah sangat tepat. Sebenarnya ini tujuannya untuk menjaga supaya ke depannya jemaah haji tetap bisa dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, tapi apakah BPKH ini masih bisa kemudian meningkatkan atau lebih optimal begitu ya, memberikan kontribusi persentase? Apakah angka 30% ini nantinya ke depannya tidak bisa dinaikkan lagi? Ataukah ada upaya yang bisa dilakukan supaya BPKH ini bisa lebih besar lagi sehingga jemaah calon haji ini bisa berkurang begitu biaya yang harus dibebankan terhadap calon haji langsung? Ya, saya rasa kalau bicara mengenai optimalisasi pengelolaan keuangan haji, itu yang pasti kepengurusan kami di periode 2020-2027 itu akan melakukan banyak terobosan ya, seperti yang diamanatkan oleh Komisi 8 DPR kerjasama dengan Kementerian Agama. Namun, misalnya asumsikan saja nih, kita bicara misalnya hasil investasi bisa sampai 10% atau double digit gitu ya, double digit. Double digit itu kan tetap saja angka yang harus ditutup itu dengan asumsi yang tahun lalu saja masih 60%. Kalau double digit pun rasanya
memang tidak mungkin bisa dipenuhi gitu ya. Jadi saya rasa memang salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan yang apa yang ditawarkan oleh Kementerian Agama dan apa yang disampaikan oleh juga dengan Komisi 8 DPR gitu. Oke, Pak Ade, Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang kondisinya seperti ini ataukah masih mungkin bisa dioptimalisasi lagi sebetulnya sehingga bisa mengurangi beban jemaah haji? Ya, itu harus bisa ya, harus bisa. Karena memang itu kan baru usulan inisiatif pemerintah lewat Menteri Agama telah menghitung variabel-variabel 14 komponen tadi dengan tambahan kenaikan dan pengurangan. Itu kan diminta dibahas kepada DPR 60 hari ya Bu ya. 60 hari akan disikapi tentunya dengan pertimbangan termasuk tadi penerbangan itu dengan 33 juta itu apa sudah efisien apa belum. Nah ini kan persoalannya nunggu waktu. Kita berikan kepercayaan, jamaah bersabar dulu, biarkan DPR melakukan sebuah analisa dan kajian, dan pastilah saya berdoa ini pasti berpihak kepada masyarakat, apalagi jamaah sudah menunggu panjang. Pak Pardun, saya kenalkan Pak Ade Marfudin, Pak Pardun. Untuk Ya, BPKH saya pikir ada lebih kepada kita tidak lagi berpikir terlalu banyak untuk dana kaitannya dengan dana manfaat. Manfaat itu bagi saya bukan itu yang harus kita pikirkan, adalah bagaimana jamaah itu secara adil mendapatkan dana manfaat itu. Kalau sekarang ini kan dana yang 5,3 juta orang diakumulasikan, dibagikan secara rata kepada seluruh jamaah 221.000 jamaah dengan nilai 29 juta per jamaah. Ini kan pukul rata Pak. Ini nilai keadilannya nggak ada sama sekali. Maksud saya gini, tolong jadikan skema, cari formula yang baik. Apakah mungkin ada virtual account per jamaah? Sehingga saya sadar bahwa saya naruh uang 25 juta itu selama berapa tahun menjadi berapa. Begitu Bu dia ketok palu harganya sekian BP itu, maka dana saya yang ada itu sekian-sekian, kurangi berapa. Sehingga jamaah jauh-jauh hari sudah punya persiapan. Ini selama ini kan kita tidak punya Pak. Saya melihatnya ini adalah ada sebuah, apakah ini saya bukan kesalahan, tapi mungkin ya Pak Pandu lebih banyak paham ya keuangan ini. Untuk itu Pak, bagaimana skema ini bisa disampaikan ke jamaah bahwa kalau perlu ya Bu dia dana awalnya tidak lagi 25 juta, mungkin 50. Sehingga pada waktunya nanti pemikiran saya perlu 40, 30, jangan 25 stagnan. Anda 25 juta itu hanya membeli tiket saja, porsi saja. Tiap tahun bisa terus 5 juta sampai kepada 50. Sampai kepada 100 sekalipun nggak ada masalah Pak Pardun. Toh kan di BPKH uang itu tidak akan hilang. Begitu lebih Budiah menetapkan 100 juta, ternyata uang dia 120 kan bisa kembali yang 20. Artinya kita sudah mengukur 10 tahun 20 tahun yang akan datang dana haji kita tidak akan berkurang, tapi yang ada berkelanjutan yang ada dan lebih aman. Ini yang harus kita pikirkan, ada terobosan kaitan keuangan jamaah. Sekarang kan kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu, mohon maaf ya Bu Dia ya, kita kemarin sudah hampir 60% dari dana optimalisasi dipakai oleh jamaah 2.000 yang 100.000 orang. Tahu-tahu kan sekarang dia dapat 29. Pertanyaannya, kami yang berangkat tahun kemarin tidak adil dibanding dengan tahun yang sekarang. Ini kan persoalan juga. Siapa yang menjelaskan itu? Nggak ada orang yang berani menjelaskan kecuali yang tahu keuangan. DPR nggak mau diserang. Pak Pardun orang baru di BPKH misalnya, ini kan orang lama BPKH-nya yang melakukan itu. Ini kan masalah Pak. Jadi kita ingin dibenahi, ingin tata kelolanya. Saya kira percaya dengan DPR, dengan Pak Pardun. Mari kita lihat skemanya yang pas untuk jamaah supaya ada virtual account-nya seperti apa, sehingga beda. Mungkin Jawa Barat dengan Banten berbeda mendapatkannya, dengan Sulawesi berbeda, dengan Sumatera berbeda. 29 itu adalah angka tertinggi, tapi bisa ada yang 18, mungkin ada yang 30, sehingga itulah disebut dengan adil. Bukan sepukul rata. Terima kasih. Pak Fadlu silakan menanggapi. Ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Ade itu suatu hal yang sangat masuk akal ya. Dan itu memang sebenarnya salah satu alternatif yang sedang kita godok bersama Kementerian Agama, dan tentu saja nanti akan dilakukan diskusi-diskusi secara lanjut dengan Komisi 8 DPR terkait dengan misalnya pertama virtual account. Sebenarnya virtual account itu kami sudah lakukan Pak Ade. Jadi memang kami setiap tahun membagikan kepada 5,2 juta jamaah tunggu ya sebaran virtual account per jamaah ya. Tapi memang rasanya memang kurang optimal karena memang ada sebagian dari nilai manfaat yang harus kita distribusikan juga kepada jemaah yang sedang berangkat, yang akan berangkat dalam tahun yang sama. Namun kedepannya jika memang sudah ada rasionalisasi dari
biaya penyelenggaraan ibadah haji ini ke angka yang kembali lagi, kalau kita mau kembali ke 2010 atau sekitar 12 tahun yang lalu, itu dengan asumsi persentase nilai manfaat 80-20, saya rasa itu suatu hal yang terobosan yang luar biasa. Tapi kan sekarang yang disampaikan oleh Kementerian Agama adalah 70-30, itu pun sudah sangat bagus sekali menurut kami. Jadi artinya nanti seperti apa yang dikhawatirkan oleh Pak Ade tadi, bisa teratasi. Jadi nilai manfaat yang didistribusikan kepada per virtual account per calon jemaah haji akan terdistribusi secara proporsional. Insya Allah akan lebih baik ke depannya. Sehingga prinsip keadilan yang kemudian dipertanyakan jemaah ini bisa betul-betul dilakukan begitu ya Pak Fadlul. Nah, Bu Diah, kalau soal informasi, transparansi, bagaimana kemudian apa yang diterima jemaah, mengapa ini naik, nah itu nanti akan bagaimana sebetulnya? Agenda perbaikan sistem nih juga menjadi agenda yang sangat penting ya bagi kita. Tadi kayak misalnya virtual account mengedepankan asas keadilan. Saya setuju Pak Ade. Jadi memang misalnya jemaah yang nunggu 5 tahun dengan yang menunggu 25 tahun, virtual account-nya kan berbeda. Nah, tapi karena sejauh ini proporsi nilai manfaat digunakan gitu kan dalam porsi yang cukup tinggi, sehingga virtual account ini tidak terasa signifikan gitu terdistribusi ke jemaah tunggu. Nah, memang bagus juga gitu kalau kita merubah sistem penggunaan dana tabungan jamaah gitu ya, plus virtual account yang nanti didistribusikan oleh BPKH sesuai dengan masa tunggunya. Jadi nanti jemaah menerima virtual account itu setelah menunggu sekian waktu dan tiap jemaah pasti beda. Nah, ini salah satu alternatif sistem juga yang sedang kita diskusikan di DPR. Jadi di DPR itu di Komisi 8 mitra kerjanya satu Kementerian Agama, satu BPKH gitu, dan kita terus melakukan diskusi-diskusi untuk perbaikan sistem pembiayaan haji dan pengelolaan dana haji. Dan ini memang saling terintegrasi gitu. Jadi kayak tadi Pak Ade usulkan perbaikan sistem gitu ya, misalnya distribusi nilai manfaat dana haji melalui virtual account, itu menurut saya sangat bagus, itu sangat progres gitu ya. Nah, alternatif ini sedang kita diskusikan gitu. Jadi kembali kepada dana haji, kita tentu juga ingin BPKH dengan segala investasi yang harus low risk gitu ya, dalam pengelolaan dana haji. Kita juga berharap bisa memperoleh nilai manfaat yang lebih lagi, apalagi kan ini pasca COVID gitu, sehingga investasi-investasi yang dilakukan gitu atau penempatan pengelolaan dana haji itu bisa menghasilkan nilai manfaat yang mungkin bisa lebih tinggi gitu. Ini juga PR tersendiri bagi BPKH. Oke, Pak Fadlul, silakan ditanggapi. Apa kemudian rencana BPKH untuk mengoptimalisasi begitu ya upaya untuk mengelola dana haji ini? Iya, baik. Jadi kalau kita bicara mengenai optimalisasi dana haji, saya rasa apa yang akan kami lakukan adalah melakukan beberapa terobosan ya ke depannya. Karena selama ini kan memang investasi yang karena memang BPKH sendiri baru berjalan ya, didirikan dari 2017, mungkin memang risk appetite-nya itu masih relatif rendah gitu ya. Tapi ke depannya kami sedang melakukan beberapa terobosan, salah satunya adalah misalnya mendorong investasi di ekosistem perhajian. Jadi bukan hanya akan mendapatkan return dari hasil investasi yang kami lakukan, tapi juga membantu bagaimana caranya supaya biaya operasional atau biaya penyelenggaraan hajinya bisa lebih rendah, karena misalnya kita memiliki beberapa fasilitas yang ada di Mekah atau Madinah atau beberapa hal faktor pendukung infrastruktur lainnya, sehingga dengan demikian akan ada efisiensi. Kita akan membantu Kementerian Agama untuk melakukan efisiensi agar supaya, karena kan kita khawatirnya nanti misalnya resiko nilai tukar gitu kan, kemudian resiko inflasi gitu ya. Kedepannya kan kita harus mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu maka dengan kalau kita ada di dalam ekosistem yang sama di perhajian, maka insya Allah bisa menjaga dan juga melakukan efisiensi dari internal agar biaya penyelenggaraan haji lebih efektif lagi ke depan. Baik, terakhir kalau kemudian kita kembali soal rencana keberangkatan haji tahun ini, saya mungkin ke Pak Ade dulu. Menurut Anda
apa kemudian sekarang sedang diupayakan untuk bisa menekan harga yang kemudian diusulkan oleh Kementerian Agama? Menurut Anda apa yang bisa dilakukan dalam jangka waktu sesaat ini supaya nantinya pada saat pelaksanaan ibadah haji sudah tidak ada lagi polemik di masyarakat, para masyarakat yang berangkat haji ini bisa menjalankan ibadah haji dengan tenang, damai, dan juga tidak ada pertanyaan lagi soal beratnya biaya untuk berangkat haji? Ya, yang pertama adalah transparansi. Sampaikan kepada jamaah dengan kenaikan itu harus sebanding dengan pelayanan yang akan diterima. Kenaikan itu bukan hanya sekedar kenaikan biaya, tapi juga ada kenaikan pelayanan yang akan diterima oleh jamaah. Yang kedua, kaitannya dengan apa sih komponen-komponen yang perlu diketahui oleh jamaah, ini juga perlu disampaikan. Berapa bebannya? Penerbangan 33 juta, akomodasi 18 juta, living cost menjadi 1 juta, visa berapa. Ini adalah biaya direct cost-nya yang perlu diketahui oleh jamaah. Ini perlu disosialisasikan supaya tidak ada kegaduhan, minimal mengurangi kegaduhan di masyarakat. Ini yang perlu dilakukan. Yang kedua adalah sambil menunggu, tetap saya ingin menyampaikan bahwa jamaah sambil menunggu, di samping istiqomah pembiayaan adalah istiqomah ilmu manasiknya. Manasiknya harus dibenahin. Jangan sampai mereka keluarkan biaya yang mahal tapi juga masih kosong ilmunya. Saya ingin mengatakan ada pemahaman pengetahuan menjadi penting di samping istiqomah pembiayaan, keamanan, dan kesehatan. Ini jangan sampai kita memberangkatkan orang dengan biaya mahal tapi ilmunya kosong dan tidak ada sehingga tidak memahami haji yang sesungguhnya. Ini yang menjadi penting. Yang ketiga, Pak BPKH lagi-lagi kalau ke Budia saya ingin menitipkan pesan aja, saya percayalah pasti berpihak kepada masyarakat haji untuk dikurangi supaya lebih bisa turun dan bisa tersenyum jamaahnya, Bu. Kemudian Pak Pandu, saya pikir ini Pak, banyak komponen ekosistem haji ini yang perlu kita garap. Termasuk pesawat penerbangan itu, Pak. Pesawat itu daripada sewa bolak-balik, Pak. Beli sajalah oleh BPKH, orang bank aja kita beli, oh. Bang Muamalat sudah dibeli ya, Bu Dia ya. Bang Muamalat sudah dibeli, sudah jadi Bank Haji Indonesia. Pesawat beli juga, Pak. Toh dipakainya untuk umroh juga. Jadikanlah Garuda jadi operatornya saja. Kita punya bandara sendiri, operatornya Garuda, nggak apa-apa. Pesawat daripada Garuda juga sewa tuh, Bu Dia. Garuda itu sewa ternyata, Pak, bukan punya milik sendiri. Kalau hanya sewa, kenapa nggak punya Pak Padun aja titip di sana? BPKH punya, kasih lambangnya di BPKH Indonesia. Saya pikir menjadi sebuah kebanggaan untuk masyarakat haji bahwa kita punya pesawat sendiri. Makasih Bu Dia, makasih Pak Padun. Oke, sebelum saya ke Bu Dia, Pak Fadul dulu silakan menanggapi. Mungkinkah apa masukan-masukan yang tadi disampaikan Pak Ade ini bisa dilakukan ke depannya oleh BPKH? Saya rasa peluang-peluang investasi di dalam ekosistem perhajian termasuk penerbangan itu adalah salah satu yang menjadi kajian di dalam internal BPKH kami sendiri. Sehingga sebenarnya bukan hanya itu saja, tapi ada beberapa hal yang lain ya, seperti akomodasi, kemudian juga food dan catering dan sebagainya. Namun ini kembali lagi bahwa butuh proses, semuanya butuh proses karena ini adalah dana amanah dari umat, sehingga harus dilakukan secara prudent dan secara dengan prinsip kehati-hatian. Namun tujuannya saya rasa kita sepakat Pak Ade bahwa sama-sama untuk bisa memanfaatkan dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Baik, terakhir ke Bu Dia. Bu Dia, sudah ada amanah yang disampaikan ini oleh Pak Ade juga. Kira-kira perjuangan DPR akan seperti apa? Masyarakat masih menunggu, harapannya bayar calon haji ini tidak harus membayar hampir 70 juta untuk berangkat haji tahun ini. Kira-kira perjuangannya akan seperti apa? Akan berapa angkanya yang diperjuangkan oleh DPR nantinya? Ya, insya Allah. Tapi saya sih optimis ini pasti berkurang lah. Ini pasti berkurang. Bismillah. Tapi ini saya cermati ini juga gini. Ini dolar nih kemarin 2022 nih angkanya patokannya 14.425. Sementara sekarang udah 15.300. 15.300. Ini juga lumayan signifikan ya. Jadi pengaruh nilai mata uang tuh juga karena beberapa dibayarkan pakai real, pakai dolar gitu ya. Ini juga tentu harus kita perhatikan. Dan kita berharap BPKH ini bisa juga mewarnai ekosistem haji di tanah suci dan di tanah air, sehingga melakukan investasi-investasi yang terkoneksi dengan efisiensi pembiayaan haji di Indonesia. Nah, tadi kata Pak Ade, kalau BPKH punya pesawat, kita naik pesawat BPKH terus Pak, ya kan, yang umroh juga gitu kan. Nah ini kan lalu misalnya punya penginapan di Saudi, ya kita pakai punya BPKH lah, umroh juga gitu kan. Jadi signifikan gitu ya terhadap kontribusinya nanti nilai manfaat sekaligus bisa efisiensi. Jadi tidak juga kita selalu mengirimkan rupiah gitu tiap haji, tapi ini kalau bisa ya kalau misalnya kita punya hotel sendiri gitu kan, punya catering sendiri, itu kan akan kembali lagi
ke Indonesia gitu. Nah ini juga perlu dipikirkan bagaimana Indonesia juga bisa berperan di dalam ekosistem haji, terutama perekonomiannya. Dan ini tentu perlu kerjasama semua pihak ya, tidak hanya Kementerian Agama tapi juga kementerian-kementerian lain. Lalu kualitas ibadah itu juga penting sekali, tidak hanya masalah teknis tapi juga kualitas petugas haji gitu kan, kualitas pembimbing haji, dan kesuksesan ibadahnya tuh menjadi sangat penting dari pengetahuan. Benar kata Pak Ade, ini selama ini juga kadang keteteran, orang lebih sibuk membahas yang sifatnya logistik. Nah, pendekatan kualitatif terhadap peningkatan atau kualitas yang membawa jemaah haji Indonesia menjadi haji mabrur gitu ya. Betul. Nah, ini juga pengetahuan ibadah menjadi sangat penting gitu, kualitas pembinaannya gitu, masyairnya, juga pendampingannya di sana. Kadang jemaah kita juga misalnya pakai ihram bagaimana gitu kan, misalnya syarat ihram bagaimana, itu belum semua tahu gitu. Nah ini juga catatan khusus juga untuk Kementerian Agama menyangkut hal ini. Dan terakhir ya kita berharap semoga insya Allah kalau ini memang jemaah sudah mendapatkan panggilan ke Tanah Suci, insya Allah jalannya dilancarkan, rezekinya dilancarkan. Kita doakan semua. Amin, amin. Kita tunggu sama-sama perjuangan Ibu Diah. Semoga nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal, tidak hanya kuantitatif tapi juga kualitatif seperti tadi yang disampaikan, sehingga perjalanan ibadah haji tahun ini bisa berjalan lancar dan juga jemaah haji bisa melakukan ibadah secara tenang dan pulang menjadi haji mabrur. Pak Fadlul Limansyah, Kepala Badan Pelaksanaan BPKH, Ibu Diah Pitaloka, anggota Komisi 8 DPR RI, dan Pak Ade Marfudin, Ketua Rabita Haji Indonesia. Terima kasih atas dialognya pada malam hari ini. Selamat malam. Halo. Maaf.